Tapi sekarang ini kelihatannya kan kalau kita berbicara ekonomi, seolah-olah kan terbelah menjadi dua gitu kan, antara kelompok neoliberalis dan neososialis. Dan sehingga kita ketahui kalau kita lihat diskusi-diskusi atau perdebatan baik di media massa ataupun di forum-forum terbatas, itu kelihatan sekali gitu. Di mana dari kubu neososialis dengan cepat akan menghujat antar pemerintah atau siapapun yang mendukung segala bentuk liberalisasi ekonomi atau memberi peluang yang lebih besar kepada sektor swasta, terutama sektor swasta asing gitu. Sebaliknya gitu kan, yang berada di sisi neoliberalis ini menganggap sudah tidak zamannya lagi kita berjuang untuk suatu ideologi yang sangat sosialistik, karena tidak mungkin sebuah negara bisa sekarang ini di tengah globalisasi diatur berdasarkan ideologi atau ide-ide ekonomi sosialis. Nah, jadi ini kan jadi semacam membuat Indonesia seperti gamang gitu. Kemana harus memilih gitu? Jalan tengah misalnya, jalan tengah yang bagaimana sih gitu. Jadi kelihatannya perlu ada suatu pendekatan khusus atau kompromi yang sampai sekarang ini tampaknya belum bisa gitu. Karena seringkali neososialisme dan neoliberalisme itu menjadi jargon politik yang sangat diandalkan oleh masing-masing pihak untuk menarik hati rakyat. Ini bagaimana nih Pak Richard? Ya, tadi di awal diskusi kita bicara mengenai soal siklus. Ya, kita bicara mengenai the present is the key to the past and the past the key to the future. Kalau kita lihat keadaan present sekarang mengenai neolib dan neososialis ya, yang kita lihat present. Coba kita lihat sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah karena kita akan terkutuk. Banyak matanya juga will condemn if you forget the history gitu ya. Kalau kita lihat ya mengenai neolib ya, disebut neolib karena dua adalah liberal. Intinya dahulu itu kalau kita lihat negara-negara seperti Portugis, Spanyol, Belanda, and so on, itu mempunyai politik ekonomi. Politik ekonomi mereka yang disebut dengan 3G. G yang pertama adalah gospel, G yang kedua adalah gold, G yang ketiga adalah glory. Gospelnya mereka untuk mendapatkan glory, yang terakhir tujuannya adalah glory, mereka melakukan melalui gospel. Gospelnya itu apa? Melalui agama. Jadi mereka masuk ke negara-negara yang lain ya melalui agama ya. Setelah orang tunduk gitu karena agamanya sudah masuk, kemudian diambil hartanya, goldnya diambil. Makanya terjadi kolonialisasi and so on ya. Itu karena politik ekonomi mereka. Portugis melakukan itu, Spanyol, Belanda ya, Jerman melakukan itu. Untuk apa? Itu untuk mengambil goldnya. Nah sekarang kalau kita lihat filosofi itu masih ada, cuma gospelnya sudah berubah. Gospelnya yaitu demokrasi. Gospelnya hak asasi manusia, gospelnya free market, ya, rovernya sosialis, ya, jadi sebenarnya itu sama-sama politik ekonomi, ya, semua untuk apa? Semuanya untuk mengambil gold, untuk mengambil kesejahteraan. Kalau dulu melalui missionaries, goldnya diambil oleh serdadu. Kalau sekarang beda, filosofinya adalah free market, inflasi, jual bond, and so on. Serdadunya apa? Serdadunya multinational company. Ya, multinational company. Kita melihat sejarah ada pengulangan, ada siklus-siklus dengan baju yang berbeda, tapi siklusnya sama. Hakikatnya untuk apa? Untuk goldnya. Nah, kita tidak mempunyai itu. Kita mau menjadi follower saja. Saya tidak mau mempertentangkan antara neolib atau neososialis, karena at least apapun itu baik kalau kita punya politik ekonomi gitu. Yang penting konsisten. Yang penting kita konsisten. Kenapa kita nggak bikin politik ekonomi sendiri gitu ya? Kenapa kita bikin politik ekonomi sendiri? Menarik sekali ini Pak Richard, tapi sayang sekali akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Cepat banget ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena telah mengikuti program ini sampai terakhir, sampai detik terakhir, dan kita akan berjumpa lagi pada Dialog Development episode berikutnya.